Perbedaan bahan bakar di akhirat. Sungguh sangat mengerikan judul di atas ini mengenai bahan bakar teringat ketika dari zaman Soeharto hingga di zaman Susilo Bambang Yudhoyono di Indonesia begitu sangat lumayan terjangkau hanya untuk bagian barat saja ketika pernah mendengar di Indonesia bagian timur seperti Irian Jaya atau Papua harga bahan bakar mencapai Rp100.000 ini sangat mengejutkan yang ternyata semua pemimpinnya kurang memperhatikan negara Indonesia seutuhnya mereka mementingkan diri sendiri atau tidak mempunyai rasa keadilan. Di mana yang katanya di Indonesia umat Islamnya 85% tetapi kenyataannya para pejabatnya kurang memperhatikan atau bagian timur Indonesia dianaktirikan mereka tidak memperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Muhammad ayat 5 dan 6 yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di mana ayat di atas artinya Allah akan memberikan petunjuk pemimpin kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka berikutnya ayat 6 artinya dan akan memasukkan mereka ke dalam jannah surga yang telah diperkenankannya kepada mereka. Inilah manusia tidak memperhatikan kesudahannya atau menolak mereka hanya mementingkan sendiri maka nanti akan menanggung akibatnya apabila hidupnya kepentingan sendiri dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menawarkan amanah kepada alam semesta tetapi semuanya menolak namun ini amanah adalah yang harus dijalankan maka diamanatkanlah kepada Nabi dan Rasul-Rasulnya di mana ketika itu amanah yang isinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi. Gunung-gunung tetapi enggan semuanya memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya berat lalu dipikullah amanat itu oleh manusia sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Al-Ahzab 33 ayat 72. Dan ternyata benar bahwa ayat ini telah menunjukkan di akhir surat ini ketika menerima amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelihatannya zalim dan bodoh. Ternyata menurut pandangan Abdul Hadis bin Abdul Latif, firman di atas pada akhir surat bahwa sangat benar. Karena semua yang menjadi pejabat apapun semuanya berpendidikan tinggi ada yang keluarkan luar negeri baik keluaran lokal tidak salah ada yang profesor, insinyur, dokter, dakter, itu semuanya yang telah menjadi pegawai negeri sipil di mana negara telah mengeluarkan upah atau gaji yang tidak sedikit dari mulai gaji pokok, tunjangan uang makan, perjalanan dinas dan lain-lain. Begitu diberikan amanat malah kebanyakan menjadi pengkhianat di mana kerjaannya kurang tanggung jawab tetapi kalau korupsi paling bertanggung jawab tidak memikirkan hari-hari yang mengancam dirinya melalui pikiran yang takut terancam KPK, penjara seumur hidup atau 6 tahun, dimiskinkan, bagaimana anak istri dan keluarga mertuanya. Dan inilah neraka dunia yang dibakar melalui was-was yang menakutkan di dunia. Mungkin ini terdengar oleh anak cucunya maka sampaikanlah kepada orang tua yang kaya berlebihan itu anggap saja sebagai bayangan hidup. Sekarang mana yang duluan antara zalim bodoh kalimat ini adalah kalimat kembar di mana kalimat kembar ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak memperhatikan kepada contoh dengan Nabi Muhammad SAW atau kepada Presiden Joko Widodo yang katanya pendidikan dengan ijazahnya palsu tetapi kedua pemimpin besar tanpa ijazah bisa mengislamkan seluruh dunia bahkan presiden yang ijazahnya palsu bisa memakmurkan NKRI serta ditakuti negara luar. Mari kita semua umat manusia memperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana Al-Quran telah diterjemahkan ke dalam bahasa kita yang bisa dimengerti. Karena itu adalah salah satu yang ditujukan kepada manusia yang mau menggunakan akal dan pikiran saja selain itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mempertimbangkan dosanya baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Di mana semuanya telah diperlihatkan semua bencana tinggal kita berpikir saja. Jangan ketika bencana datang kita baru memanggil-manggil Allah, mensucikan Allah. Istighfar minta ampunan keselamatan. Tetapi ketika azan waktu sholat banyak alasannya itu ini yang tidak bermanfaat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala diperlihatkan apa-apa harta rumah, kendaraan mewah semua hanyut oleh banjir terlihat bagaikan sampah belum kebakaran dan lain-lain yang membuat guncangan jiwa yang hartanya hilang musnah. Bahkan di zaman sekarang peraturan pemerintah NKRI tentang hukuman bagi para koruptor adalah yang katanya ada hukuman mati, memiskinkan atau menarik kembali harta hasil korupsi ini sungguh mengerikan aturan di dunia bahkan di akhirat menunggu yaitu neraka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat At-Tahrim 66 ayat 6 artinya, wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Seandainya saja mereka semua mengerti tentang kejadiannya atau peristiwa Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, padahal di surga itu tidak susah seperti di bumi. Kalau punya keinginan saja untuk di bumi ini banyak sekali larangannya, seperti mau usaha dagang atau jadi pegawai swasta maupun pegawai negeri itu ada peraturannya. Bahkan mau makan pun banyak yang harus diatur, ada larangan itu ini, yang tidak boleh ini, yang mempunyai penyakit sehingga dengan adanya larangan kita hidupnya merasa sempit. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu kelonggaran dalam menjalani hidup agar tidak merasa takut. Tentunya ada syaratnya, yaitu dari Sang Maha Guru yang mengatakan kepada tangan kirinya, yaitu Quran Surat Al-Imran 3 ayat 31, artinya, katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran di atas ini bahwa Allah Subhanahu wa itu masih tetap menyayangi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi perlu hati-hati yang merasa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan yang bersandar kepada pemimpin yang akan membawanya ke neraka. Mengingat banyak orang-orang yang ingin menggantikan statusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dulu ketika Nabi meninggal saja ada 73 golongan yang ingin menggantikannya. Yang lebih hebatnya lagi, kini banyaknya Islam aliran numpang urip, bukan Nahdlatul Ulama tetapi mereka Islam yang tidak punya negara tetapi ingin menguasai umat Islam. Nahdlatul Ulama yang telah berjasa terhadap NKRI. Sekali lagi, seandainya dari awal-awalnya kita sering mengaji dan mengkaji Al-Quran, mungkin ketika kita baik bekerja maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita menjadi seorang mubalik, ustadz ataupun kiai haji, dan umat Islam yang awam yang mudah terpengaruh dengan anak buah Dajjal, iblis, setan dan jin jenis manusia. Bahwa pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sekali-kali dilanggar, yang mengakibatkan kita selalu dihadapkan pelanggaran yang tidak dimengerti itu karena dulu di zaman tajalli Adam dan Hawa mudah tertipu oleh Dajjal, di mana hanya jangan mendekati pohon, lalu dengan kelalaiannya Adam dan Hawa mendekatinya. Jadi inilah pokok persoalannya, sehingga terjadilah perbedaan harga bahan bakar dunia dan akhirat terjadi, yang ternyata bahan bakar di akhirat itu sebagaimana Quran Surat At-Tahrim 66 ayat 6 di atas, dan perlu kita hayati bahwa kita korupsi, menipu, membunuh dan lain-lain kejahatan, maka itu sebenarnya kita itu membangun api neraka kita sendiri. Misal korupsi di Pertamina, kalau dinilai selama tidak tertangkap KPK atau sudah pensiun bahkan meninggal, maka inilah sungguh sangat berat. Dan misalkan saja kita beli bensin atau minyak tanah lalu dengan tidak sengaja terkena api, lalu mengenai badan sendiri atau mengenai anak dan istri, gimana rasanya? Sedangkan hasil korupsi itu triliunan. Nauzubillahi min zalik. Sama mereka akan menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berenang pada minyak yang terbakar. Begitu juga korupsi lainnya bidang pembangunan, tentunya bahan bangunan yang terdiri berbagai bahannya dengan nilai yang dikorupsi 100 miliar. Nah, sekarang sanggupkah bila mata kita kemasukan pasir? Juga harga batu bata itu harganya Rp2.500, sedang berat batu bata 1,5 kg. Nah, kira-kira berapa banyak memerlukan batu bata tersebut lalu akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dibawa ke hadapan, yang menjadi pertanyaan apakah sanggup mengangkatnya, sedangkan alamnya semuanya tanah lumpur, semuanya bagaikan lava atau lahar. Berarti berapa banyak instansi yang proyeknya dikorupsi. Ya, ini mengingatkan nasihat dari Abdul Hadis bin Abdul Latif. Syukur kalau bermanfaat, dan hal ini tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya kepada manusia seperti koruptor. Wah, panjang sekali urusannya, dan yang pastinya penulis pun punya salah dan dosa, tetapi tidak seperti pejabat berpangkat pendidikan yang tinggi hanya untuk memenuhi neraka.